Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, kata yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang jemaah sekalian. Nikmat yang dimana terkadang kita lalai untuk mensyukurinya. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat bernafas, dan juga nikmat bersuara. Qadarullah, suara ana lagi tidak baik-baik saja. Jadi itu pun salah satu yang harus kita syukuri sebetulnya. Karena kita berpikir ketika kita mengeluarkan suara itu ya wajar. Padahal nikmat berbicara, nikmat suara, nikmat bernafas, bahkan nikmat merasakan apa yang nampak dari kita itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat kita hitung ya jemaah sekalian. Sehingga sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala minimal dengan lisan kita, yaitu dengan kalimat hamdalah, alhamdulillah, maksimalnya dengan jawarih kita, dengan anggota badan kita, yaitu kita memanfaatkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam telah sempurna menyampaikan risalahnya, telah amanah di dalam menyampaikan ajarannya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengabarikannya di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Maidah ayat ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan Islam untuk seluruh manusia, dan juga Islam adalah satu-satunya agama di muka bumi, dan aku ridho, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwan fillah a'azakumullah, ketika kita merasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita selalu menjalankan apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang tidak dicontohkan, apa yang tidak disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita sebagai manusia, apalagi di era sekarang ya jemaah sekalian, sering improve, sering memodifikasi. Meskipun niatnya baik, tapi janganlah kita sekali-kali improve di dalam agama. Janganlah kita sekali-sekali memodifikasi apa yang sudah datang daripada Rasulullah SAW. Karena apa yang datang daripada Rasulullah SAW merupakan amanah, dan amanah yang kita jaga atau wasiat yang kita pegang harus kita tunaikan sebagai umatnya Rasulullah SAW dengan sesuai kadarnya, tanpa dilebih-lebihkan dan juga tanpa dikurang-kurangi. Ikhwani fillah a'azakumullah, kita lanjutkan pembahasan hadis yang ke-8 pada kitab Arba'in An-Nawawiyah karangan atau karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala mu'allif rahimahullahu taala, al-hadits tsamin an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Berkata muallif rahimahullahu taala Al-Imam An-Nawawi, hadis yang ke-8. Hadis ini diriwayatkan daripada sahabat
Abdullah bin Umar. Ya. Sudah 2 kali kita mengulang sahabat yang sama, yaitu anak daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah bin Umar, yang dimana beliau adalah sahabat muda yang terkenal sangat jenius, yang dimana terbukti banyak sekali hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Kemudian berkata Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas, aku telah diperintahkan, kata Rasulullah, untuk memerangi atau untuk membunuh manusia. Wah, dari kata-kata hadisnya ini sangar ya Bapak-bapak sekalian, terkesan bengis, terkesan diskriminasi. Namun apa sebetulnya yang akan disampaikan kepada Rasulullah SAW? Apa lanjutannya? Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sampai manusia tadi, nanti kita jelaskan satu persatu lafaz hadisnya agar semuanya jelas, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita umat daripada Rasulullah SAW. Sampai manusia bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, wa yuqimus shalah, dan menunaikan salat atau mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan membayar zakat. Kemudian Rasulullah SAW lanjutkan, fa idza fa'alu dzalik, barang siapa manusia tadi mengerjakan apa yang tadi telah disampaikan, yaitu apa tadi? Bersyahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, asamu minni dima'ahum, telah terjaga atasnya darah-darahnya, wa amwalahum, dan harta-hartanya, illa bihaqqil Islam, kecuali ada pelanggaran-pelanggaran hak Islam yang manusia ini langgar, wa hisabuhum 'alallahu ta'ala, dan ganjarannya, timbangannya ataupun kadar daripada pahalanya itu tergantung daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa sebetulnya maksud hadis ini? Ikhwani fillah azakumullah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda telah diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi kita ketahui, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak akan berucap, tidak akan berlaku sesuai dengan hawa nafsunya, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, berperilaku atau beramal dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh manusia atau untuk memerangi manusia. Manusia siapa? Para ulama menyebutkan bahwasanya an-nas di sini atau manusia di sini bukan manusia secara umum. Bukan manusia secara umum, yang di sini maknanya adalah takhsis atau secara khusus. Siapa maksudnya manusia di sini? Yang pertama adalah kaum kafir Quraisy ketika itu. Yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berperang, ikhwan fillah azakumullah, ketika Rasulullah SAW telah dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian berapa tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi? Ada yang tahu? Berapa tahun Bapak? Berapa tahun? Dakwah secara sembunyi-sembunyi berapa tahun? 3 tahun. Kemudian dilanjutkan secara dakwah secara terang-terangan. Di sini Rasulullah SAW sebelum memerangi kaum kafir Quraisy ketika itu, yang di situ ada perlawanan daripada kaum kafir Quraisy menuduh, mencaci Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah SAW mengajak untuk apa? Untuk bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengajak bersaksi bahwasannya hanya satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah. Hanya satu-satunya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin,
bukan yang lainnya. Kemudian bersaksi apa? Bersaksi bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi, adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga nabi yang terakhir. Jadi ketika mungkin dulu kita diceritakan bahwasannya ada perang Badar, perang Uhud, ya, dan perang-perang yang lainnya, mungkin terbenak di dalam hati kita, kok Islam perang terus ya dalam sejarahnya. Padahal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum melakukan peperangan, maka diajak untuk bersaksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diajak juga untuk sholat dan juga menunaikan zakat. Kemudian tafsir yang berikutnya atau definisi yang berikutnya yang disebutkan para ulama bahwasannya an-nas di sini adalah orang-orang yang tidak atau yang memerangi Islam. Jadi kita tidak boleh serta-merta, kita tidak boleh sembarangan, kita tidak boleh mengada-ada. Ada orang-orang yang tidak beragama seperti kita, kemudian karena dia tidak sholat, tidak syahadat, tidak zakat, langsung kita bunuh. Tidak boleh. Karena maksud yang di sini adalah ketika seseorang yang tidak berislam atau kafir dalam bahasa Islamnya, ya, itu memerangi agama kita, atau kafir harbi. Ya, kafir ada 3. Ada kafir harbi, yaitu orang-orang kafir yang memerangi kita, ya, di mana kita terancam nyawa dan juga harta kita. Maka ini harus kita tegakkan. Yang kedua ada kafir zimmi, ada kafir yang di situ dilindungi, ya. Terdapat undang-undang dalam sebuah negara bahwasanya orang-orang ini dilindungi dengan jaminannya membayar zakat atau membayar pajak untuk orang-orang kafir ini. Atau kafir amni, ya, kafir yang di situ diberikan keamanan karena dia sedang berkunjung kepada agama-agama negara-negara muslim misalkan. 2 kafir ini tidak boleh kita sembarangan kita bunuh, bahkan kita sakiti, Bapak Ibu sekalian. Namun di sini maksudnya adalah an-nas di sini adalah orang-orang kafir harbi yang di situ berusaha mengancam kita, berusaha membunuh kita atau memerangi kita sebagai kaum muslimin. Kemudian definisi berikutnya adalah orang-orang yang murtad, kemudian ingin menghancurkan apa? Ingin menghancurkan agama Islam. Jadi mana ketika itu terjadi di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ada satu fitnah yang sangat besar. Apa fitnahnya? Fitnahnya orang-orang ketika itu yang imannya lemah. Ana tidak katakan sahabat, karena sahabat adalah iman yang paling kuat, yang di situ meneruskan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebagian ketika itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah SAW wafat, kebanyakan kaum Arab Badui dan yang lainnya terfitnah, yaitu mereka keluar daripada Islam atau murtad, dan juga sebagian mengikuti satu nabi palsu. Ada yang tahu di sini Bapak Ibu sekalian siapa nabi palsu ketika itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq? Musailamah Al-Kadzdzab. Terfitnah karena ada satu orang yang mengaku-ngaku nabi, akhirnya mengikuti. Padahal mereka meyakini masih agama Islam katanya. Nah, di sini akhirnya mereka terfitnah, enggan menunaikan sholat dan enggan membayar zakat. Lalu Amir Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu tidak sampai kepadanya hadis ini. Ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, seorang sahabat yang mulia yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sepenuhnya mengetahui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti kita, ya, sama seperti kita ketika kita datang di majelis ilmu, ya, mendengar ternyata satu hadis, orang-orang yang lain tidak datang, maka tidak mengetahui. Sama. Para sahabat pun demikian. Tidak semua sahabat mengetahui hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan ada yang tahu dan ada yang tidak. Meskipun
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu adalah sahabat senior, tidak mengetahui hadis yang disampaikan oleh anaknya Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar. Akhirnya Amirul Mukminin kebingungan bagaimana cara menyikapi kaum munafikun ini, orang-orang yang berpaling daripada agama Rasulullah SAW, yang enggan membayar zakat dan enggan menunaikan sholat. Akhirnya diputuskan oleh Abu Bakar Siddiq, perangilah. Karena Abu Bakar Siddiq mengambil satu kias, ini mana di dalam Al-Quran, zakat itu selalu disandingkan dengan keimanan dan juga sholat. Sehingga ini hal yang penting dan harus diperangi, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu menanyakan, wahai Amirul Mukminin, wahai Abu Bakar Siddiq, kenapa engkau memerangi kaum munafikun? Khawatir ada fitnah yang nantinya akan datang ketika engkau memeranginya. Akhirnya Abu Bakar menceritakan dan akhirnya barulah diperangi kaum tersebut. Padahal sudah disebutkan dalam hadis ini, yaitu bisa saja ketika seseorang yang di situ murtad, yang di situ kemudian memerangi daripada agama Islam, lalu enggan membayar zakat dan juga menunaikan sholat, maka tidak terjamin atasnya darahnya dan juga hartanya. Ikhwan fillah azakumullah ketika itu. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, di sini maksudnya darahnya dan juga hartanya terjamin atas Islam, menunjukkan bahwasannya Islam adalah agama yang tidak serta-merta menumpahkan darah, yang tidak serta-merta menggampang-gampangkan seseorang membunuh, seseorang menyakiti. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Namun sebagian orang ketika membaca sebuah hadis yang di situ terkesan kasar, yang di situ terkesan mungkin kejam, yang kita tahu bahwasannya hadis yang tadi diawali dengan an uqatila, memerangi, membunuh. Namun di mana kita lihat kecerdasan daripada Rasulullah SAW, di situ disebutkan asamu minni dima'ahum. Agama Islam adalah agama yang menjaga darah dan juga harta-harta umatnya, sehingga tidaklah agama Islam itu mengajarkan kepada kekerasan ataupun kepada pembunuhan. Ini bisa jadi bantahan kepada orang-orang yang memberikan syubhat-syubhat atau tuduhan-tuduhan terhadap agama Islam, Bapak Ibu sekalian. Kemudian maksudnya illa bihaqqil Islam adalah, iya betul, kita sebagai agama Islam menjaga harta dan juga menjaga darah daripada pengikutnya. Namun ketika hukum Islam ditegakkan di sebuah negara, ya, maka ada yang berkaitan dengan darah balasannya. Satu contoh apa, Bapak Ibu sekalian? Kisos. Ketika seorang muslim membunuh seorang muslim yang lainnya dengan disengaja, tanpa ridho daripada kedua orang tuanya atau daripada ahli warisnya, maka dalam Islam terdapat hukum kisos. Dalam artian yang tadinya darahnya haram dijaga, terjaga, terjamin, namun karena dia melakukan sebuah pelanggaran dalam syariat Islam, maka dihalalkan. Yang kedua adalah seseorang yang berzina ketika dia telah menikah. Ya, ada dua hukum berzina. Yang pertama hukum dicambuk bagi seorang yang berzina di luar menikah. Di sini ada seorang gadis dan juga ada seorang bujang misalkan, itu maka hukumannya adalah cambuk di dalam Islam. Namun ada hukuman rajam, yaitu dilempari batu sampai wafat. Maka ini hukuman bagi orang-orang yang telah menikah kemudian dia melakukan perbuatan zina. Ini dalam syariat Islam. Adapun ketika sebuah negara tidak menerapkan syariat ini, maka kita tidak boleh melakukan syariat sendiri, karena mau tidak mau kita harus mengikuti ulil amri. Tidak bisa kita serta-merta menjadikan Indonesia misalkan sebagai negara khilafah yang kita bangun sendiri, kita baiat sendiri imam, tidak bisa. Karena di sebuah negara sudah ditentukan sebuah sistem kepemerintahan sehingga kita harus mengikutinya.
selagi tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menunjukkan betapa pentingnya kita menjaga 3 rukun Islam. Kembali lagi kita berulang-ulang mengulas rukun Islam dari hadis yang kedua, hadis yang ketiga sampai hadis sekarang. Ya, hadis yang ke-6 pun kemarin kita bahas juga rukun Islam. Karena Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketiga rukun Islam di luar yang 2 ya. Karena haji dan juga puasa itu waktunya telah ditetapkan, bukan sebagai rutinitas. Haji hanya ada setahun sekali. Begitupun puasa, yaitu puasa di bulan Ramadan, hanya ada setahun sekali. Namun dari mana ketika kita bersyahadat, sholat dan juga zakat, berarti kita telah berikrar untuk menjaga hal penting, rutinitas penting di dalam agama kita. Kenapa bisa? Padahal syahadat kita tidak berikrar ketika kita sudah lahir dalam keadaan muslim. Namun kenapa harus dijaga? Karena Bapak Ibu sekalian, ketahuilah bahwasannya keislaman kita pun bisa batal. Kita sebagai orang Islam bisa batal Islam kita. Tapi belum tentu batalnya Islam kita menjadikan kita keluar daripada Islam. Paham sampai di sini? Sama seperti sholat, bisa batal sholat kita tanpa kita mengulang wudhu kita, betul? Ada sesuatu yang bisa membatalkan hanya sholat saja, dan bisa sesuatu yang hanya membatalkan sholat dan juga wudhu. Sehingga ketika kita batal atau mengerjakan sesuatu pembatal sholat saja, maka kita cukup mengulang sholat kita. Namun ketika kita mengerjakan sholat, kemudian kita batal melakukan pembatal wudhu, berarti kita mengulang sholat dan juga wudhunya, betul? Sama seperti kita seorang muslim, keislaman kita bisa batal, namun perkara-perkara pembatalnya tidak mesti atau tidak selalu menunjukkan kita keluar dari Islam. Jadi ada pembatal-pembatal yang di situ mencukupkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengulang hati kita, mengolah hati kita kembali, apakah kita sudah termasuk ke dalam orang-orang yang batal di situ keislamannya. Jadi harus segera kembali dengan bertaubat. Atau pembatal-pembatal yang justru bisa menjadikan kita keluar daripada Islam. Di sini ada 10 pembatal keislaman yang ditulis karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada 10. Yang pertama adalah syirik. Syirik merupakan salah satu pembatal Islam. Sehingga ketika kita berbuat syirik, maka kita bisa jadi batal keislaman kita. Apakah syirik mengeluarkan kita dalam Islam? Jawabannya tidak. Cukup dengan taubatan nasuha. Loh, bagaimana dengan pendapat bahwasanya dosa syirik tidak akan diampuni? Tidak akan diampuni kalau kita mati dalam keadaan syirik. Namun ketika kita masih hidup, sampai nafas kita belum yugorgir, belum sampai tenggorokan, maka diampuni Allah Subhanahu wa taala. Namun ini termasuk kabir minal kabairuz dzunub, termasuk daripada dosa-dosa besar. Ya. Di sini banyak sekali perintah-perintah untuk meninggalkan perbuatan syirik ini, karena ganjaran atau dosanya sangat besar sekali. Ya, ketika kita berbuat syirik, maka tidak akan diterima sholat kita selama 40 kali, bisa jadi 40 hari, bisa jadi 40 minggu, bisa jadi 40 bulan, bisa jadi 40 tahun, bisa jadi. Jadi karena ini termasuk dosa yang sangat besar. Kemudian pembatal berikutnya yang kedua adalah menjadikan perantara antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mengeluarkan kita dari Islam, namun bisa jadi hati kita atau iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala ternodai. Maksudnya apa? Tawasul. Boleh kita bertawasul? Boleh. Terhadap siapa? Terhadap seseorang atau sesuatu yang masih hidup.
kita bertawasul dengan kiai, kita bertawasul kepada orang-orang soleh karena kita merasa doa kita tidak diijabah Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya dosa kita, maka kita minta kepada seorang yang soleh, kita minta doa, kita minta nasihat, kita minta diperantarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh. Atau kita bertawasul dengan amalan kita. Ya, kita bertawasul, ya Allah, saya sudah berbuat baik ini, itu boleh. Namun yang dimasukkan di sini adalah bertawasul dengan sesuatu perantara yang tidak bisa memberikan mudarat maupun manfaat atau terhadap benda mati. Ini maksudnya. Bisa jadi batal keislaman kita, namun kita tidak masuk, kita keluar daripada Islam. Namun bisa melukai atau menodai daripada keimanan kita kepada Allah. Berikutnya yang ketiga, yaitu kita ragu dengan kekafiran orang-orang kafir. Kita ragu, bahkan kita membenarkan ajarannya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, zaman fitnah. Zaman fitnah kita bisa mengakses siapa saja yang berbicara. Kita bisa melihat orang-orang yang di luar agama kita berbicara agama kita. Bahkan kita bisa lihat fitnah-fitnah yang disampaikan daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada satu yang viral, siapa namanya ya, yang laki-laki tapi seperti perempuan, yang di situ selalu menggaungkan Kristen. Ya. Kalau kita tidak kuat imannya Bapak Ibu sekalian, kita bisa sampai kepada oh iya ya. Atau ketika kita melihat satu konten yang di situ berasaskan toleransi katanya, namun di situ kebablasan toleransinya. Bisa jadi ketika kita lihat rukunnya sebuah agama, maka kita bisa jadi ketika ada seorang misalkan Bante itu tokoh agama Buddha ya. Kemudian kita mengiyakan, oh iya ya. Atau kita menonton produk agama-agama luar. Misalkan di sini tontonan Mahabharata. Tahu Bapak Ibu sekalian? Masyhur ya. Yang dari India, kemudian mencerminkan dewa-dewa, kemudian di situ ada Hindu di sana, kemudian ada kata-kata rohani di sana, kemudian kita mengiyakan iya ya, itu bisa jadi batal keislaman kita, meskipun kita tidak keluar daripada Islam, bisa jadi terkikisnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, meyakini ada satu syariat, ada satu petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Rasulullah SAW. Ini pun bisa jadi menggugurkan, atau bisa jadi kita luput, atau bisa jadi kita terkikis keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru 4 ya. Kemudian yang kelima, membenci apa yang datang daripada Rasulullah SAW. Kadang di sini ibu-ibu benci poligami enggak, Bu? Enggak suka, Pak. Enggak suka. Berarti nggak benci ya? Berarti membolehkan poligami. Ini bisa jadi, hati-hati, ini bisa jadi termasuk dalam kategori pembatal keislaman. Gimana ini? Ibu-ibu, anak ulang sekali pertanyaannya. Benci poligami nggak, Bu? Nah, kalau ditanya gini, ibu harusnya jawabnya, ana tidak membenci poligami. Namun ana sebagai manusia tidak mau gitu. Jadi jangan benci syariatnya, karena syariatnya telah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena syariatnya sudah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan apa? Menikah 2, 3 atau 4. Kalau nggak mampu 1. Apakah ini berarti membebaskan bapak-bapak untuk memiliki 4 istri? Jawabannya tidak. Poligami itu sebagai pembatas daripada apa? Daripada yang dulu kaum jahiliyah ketika dahulu sebelum Islam datang, di situ tanpa arah, tanpa aturan menikahi seorang wanita, sehingga di Islam datang untuk membatasi. Maka batasnya 4. Itu pun ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus adil dalam nafkah lahir maupun batin. Bukan adil perasaan ya. Kalau adil perasaan tidak bisa seorang adil perasaan. Jadi di sini anak ulang sekali lagi, Bu, pertanyaannya. Ibu-ibu membenci poligami nggak, Bu?
Ana bukan praktisi Bu, Ana bukan praktisi poligami, Ana satu, nggak bisa Ana lebih dari satu. Oke, kita lanjutkan. Selain membenci, yang keenam ada mengolok-olok. Tidak boleh kita mengolok-olok agama yang datang dari Rasulullah SAW. Sunnah-sunnah yang datang dari Rasulullah SAW. Celana di atas mata kaki disebut apa? Kebanjiran. Kemudian yang memiliki jenggot disebut apa? Seperti kambing dan lain-lain, itu tidak boleh. Maka ini bisa jadi mengikis daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, syahadat kita. Sehingga termasuk ke dalam pembatal keislaman, namun tidak menjadikan seseorang keluar daripada Islam. Yang berikutnya, yang ketujuh, ada sihir. Nah, sihir ini kalau bedanya apa sama syirik? Kalau syirik tadi orang yang datang kepada orang datang kepada orang yang melakukan perjanjian. Nah, kalau sihir ini orang yang melakukan perjanjiannya, yang bersekutu, yang langsung berinteraksi dengan hal-hal yang gaib yang di situ dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini bisa jadi keluar daripada Islam. Kemudian yang kedelapan, menolong orang-orang kafir di dalam memerangi agama Islam. Kalau zaman sekarang mungkin ada istilah boikot, ya, boikot produk-produk yang di situ sudah jelas-jelas mensuplai kaum orang-orang Israel kepada orang-orang untuk memerangi orang-orang Palestina. Jadi produk-produk itu kita boikot untuk kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang menolong orang-orang kafir untuk memerangi orang-orang Islam. Kemudian yang kesembilan, kita yakin nih Bu, kita yakin bahwasannya ada sebagian orang yang tidak terkena syariat Rasulullah. Kita ada yakin nih, oh si fulan ini sudah masuk ke derajat ini, berarti tidak wajib sholat bagi dia. Ini kita yakin aja Bu, itu bisa jadi batal keislaman kita, tapi tidak keluar daripada Islam. Tapi meyakini itu bisa jadi mengikiskan kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang terakhir adalah murtad atau berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga termasuk daripada pembatal keislaman dan otomatis keluar daripada Islam. Jadi ini pentingnya ketika seseorang menjaga rukun Islam yang pertama, yaitu bersyahadat. Meskipun kita secara lahir tidak bersyahadat, tidak mengikrarkan orang, tapi kita harus menjaga syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga syahadat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, kita tahu bahwasanya salat merupakan perkara rutin yang kita kerjakan Bapak Ibu sekalian. Ya, berapa kali dalam sehari, Bu? Berapa kali? 5 kali Bapak Ibu, berapa kali? 5 kali. Berapa rakaat? 17 rakaat. Ya, 5 waktu dalam sehari semalam. Tahu sejarahnya? Kapan Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyuruhkan kepada umatnya sholat? Ketika kapan? Isra Mi'raj. Bayangkan, perintah lain itu tidak membutuhkan effort daripada Rasulullah, tidak membutuhkan tenaga Rasulullah SAW yang harus berisra dari Mekah kemana? Ke Baitul Maqdis Palestina. Kemudian dari Baitul Maqdis kemana? Ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak melihat Allah, ya, itu effort, itu sebuah pengorbanan Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW difasilitas Allah Subhanahu wa taala menggunakan buraq, sebuah kendaraan yang besarnya tidak lebih besar daripada kuda dan kecilnya tidak lebih kecil daripada keledai, yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Namun apa Bu zaman sekarang? Buraq Bu, dijadikan mukanya sebagai bidadari, naudzubillah min dzalik. Itu sebuah masuk ke dalam pembatal keislaman, mengolok-olok agama. Bisa jadi ya. Makanya kalau ini nanya dulu, buraq itu apa sih? Nanya dulu. Oh, ini buraq yang kalau misalkan mereka yakinnya ini buraq yang dipakai Rasulullah, berarti termasuk ke dalam mengolok-olok agama. Ya, itu perkara kecil tapi bisa mengikis gimana kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dicuci hatinya Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala 2 kali Bapak Ibu sekalian dicuci. Yang pertama ketika Rasulullah umur 5 tahun, yang berikutnya ketika ingin menerima apa? Syariat salat. Dicuci dulu. Bayangkan Rasul kita 2 kali Bapak Ibu sekalian dicuci. Kita, hati kita bagaimana?
Hati kita yang hanya mengerjakan sholat seadanya, hanya mengerjakan kewajiban mungkin. Yang di situ mungkin kita motivasinya hanya membuahkan kewajiban, atau kita hanya ingin mendapatkan hajat yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah naik bersama Jibril alaihissalam di langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Berapa waktu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Bapak Ibu sekalian? Tahu? 50 waktu. Kemudian Rasulullah SAW turun. Sami'na wa ata'na, Rasulullah iya. Kemudian Rasulullah turun sampai padanya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi kita tuh Nabi yang manut. Kalau Nabi Musa adalah Nabi yang kritis. Makanya ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa sempat sombong, maka ditegur dalam surah Al-Kahfi. Wahai Musa, di atas langit masih ada langit. Ada orang lebih pintar daripada dirimu. Siapa? Khidir alaihissalam. Ya, tapi kritis. Kritisnya menguntungkan untuk kita umat Rasulullah SAW. Ketika ditanya, wahai Nabi Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Rabbmu? Sholat 50 waktu. Balik lagi, umatmu nggak akan mampu. Ya. Kemudian Rasulullah berpikir, kalau Rasulullah saking manutnya kemudian langsung nggak apa-apa, mampu kok. Itu berarti nggak sayang Rasulullah. Saking sayangnya sama umatnya, bagus sekali memikirkan. Oh iya ya, balik lagi. Kurangi 5, akhirnya sampai kepada 5 pun Nabi Musa bilang apa? Kembali lagi kepada Rabbmu, umatmu nggak akan mampu. Tapi Rasulullah bilang, aku malu dan aku yakin umatku mampu. Tapi kenyataannya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Bisakah kita menjaga pengorbanan Rasulullah SAW? Bisakah kita menjaga perkara 5 waktu yang di situ Rasulullah SAW sampai effort, sampai berkorban? Biasanya ibu-ibu senang dikasih effort sama bapak-bapak, senang dikasih lebih. Tapi bagaimana timbal balik ibu-ibu sekalian ketika dikasih lebih oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Berikutnya yang terakhir sebelum ditutup, perkara zakat. Bapak Ibu sekalian, zakat sekarang ini itu sama seperti puasa, yang seharusnya tidak sama seperti puasa. Seharusnya zakat ini bukan atas dasar kesadaran, tapi atas dasar perhitungan. Kalau atas dasar kesadaran, maka yang jadi ya seperti sekarang, ketika sebuah negara tidak menggaungkan zakat, maka yang terjadi seperti sekarang, tidak ratanya kesejahteraan. Namun ketika zakat dijadikan modal utama sebuah komunitas, sebuah kelompok atau sebuah negara, maka akan timbul kesetaraan. Sehingga yang kaya itu menyadari ada kewajiban untuk membayar zakat, bukan atas dasar kesadaran lagi. Yang di situ dia mungkin bisa jadi berkhianat, nanti aja deh diundur. Padahal di situ Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur sedemikian rupa, dan Rasulullah SAW sudah mengatur sedemikian rupa bagaimana pembagian zakat, ada haul, ada nisab dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Fadhil Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan sampai sini? Tafadholu. Dipersilahkan. Iya, oke. Siapa dulu? Boleh. Bapak dulu, Bapak dulu ya. Fadhil. Tadi mau nanya, kalau hipnotis itu termasuk sihir bukan? Hipnotis itu termasuk sihir bukan? Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang membedakan gini Pak, yang membedakan antara apakah ini syirik atau bukan, apakah ini sihir atau bukan. Yang pertama adalah ada tidak keilmuannya, ada tidak keilmuan atau asas sains yang membicarakan tentang ini. Kalau ada dan di situ bisa teruji keilmuannya, secara akademik bisa diuji, maka itu tidak termasuk. Tapi kalau misalkan tidak ada keilmuannya, itu bisa termasuk dalam perbuatan sihir ataupun syirik. Sama seperti kita meyakini bintang-bintang atau zodiak ya kalau sekarangnya. Itu ditanyakan, ada nggak keilmuan tentang apa tuh kebintangan, misalkan an-nujum, misalkan tentang ini dalam sebuah sainsnya, bisa nggak diuji secara akademiknya? Tapi kalau misalkan bisa, ya berarti kita ini tentang duniawi, bukan tentang ramalan. Tapi kalau misalnya tidak bisa diuji, maka ini termasuk daripada ramalan atau syirik. Wallahu a'lam bishawab. Apakah orang yang
yang meninggalkan sholat itu bisa disebut kafir. Sedangkan ada hadis menyatakan pembeda orang muslim dengan orang kafir itu di sholatnya. Apakah seseorang yang meninggalkan sholat bisa dikatakan kafir? Jawabannya di sini ikhtilaf. Ada ulama-ulama yang langsung mengatakan itu kafir. Ada ulama-ulama yang mengkategorikan meninggalkan sholatnya karena apa? Apakah karena disengaja atau karena tidak? Kemudian ada ulama-ulama yang mengatakan sholatnya ditinggalkan secara mutlak atau secara tidak. Ya, banyak berbeda pendapat sini. Cuman pendapat yang terkuat yang anak pilih, yang pertama dilihat alasannya. Alasannya yang pertama, kenapa dia tidak sholat? Kalau kenapa dia tidak sholat, meyakini tidak wajib atas dirinya sholat, maka itu bisa dikategorikan ke dalam orang yang keluar dari Islam. Pertama. Yang kedua, kalau ditanya, oh saya lalai, saya lupa, maka belum dikategorikan sebagai orang yang keluar daripada Islam. Jadi itu motivasinya. Jadi karena apa dia meninggalkan sholat. Gitu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu sekalian? Boleh Bapak, silakan. Itu tadi katanya dosa syirik kan tidak terampuni. Betul? Tapi ujung-ujungnya kalau diampuni kalau sebelum mati tobat dulu. Betul. Dosa syirik itu tidak diampuni ketika kondisi dia meninggalnya dalam keadaan syirik. Namun ketika kondisi sebelum meninggalnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, menjalankan 4 syarat taubat, maka masih diampuni Allah Subhanahu wa taala. Namun dosanya begitu besar. Yang tadi Anda bilang bahwasanya ada satu hadis yang menyebutkan sholatnya tidak diterima selama 40 ini bisa jadi 40 waktu, 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun dan lain-lain. Wallahu a'lam. Gitu Pak. Jadi boleh. Kalau saya pernah dengar, kalau kita berbuat syirik semua amal hilang katanya. Iya. Semua amal hilang. Jadi kita dari nol lagi. Oh, tidak. Enggak, tidak semua amal tidak hilang. Nah, itu menunjukkan betapa Islam begitu agung, tidak menghapuskan dosa, tidak menghapuskan amalan yang sebelumnya kita kerjakan, gitu ya. Bahkan ketika kita keluar dari Islam pun, apakah amalan kita hapus yang ini? Enggak, karena apa? Bisa jadi seseorang berpotensi untuk kembali lagi, seperti itu. Boleh? Kalau berpoligami secara diam-diam, Berpoligami secara diam-diam tanpa mengetahui istri yang pertama boleh tidak? Jawabannya tergantung. Tergantung ya Bapak Ibu sekalian. Di dalam Islam tidak ada larangannya. Iya. Tapi dalam secara hukum kenegaraan ada ya. Ketika seorang ingin menikah lagi, maka ketika ingin diakui secara sah oleh negara, maka harus ada surat terlampir pengakuan daripada istri yang pertama. Itu dalam negara gitu. Jadi nggak bisa nikah negara ya, bisanya nikah siri gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, menyangkut poligami yang tadi Anda sampaikan ya, ini semoga tidak menjadi bumerang atau semoga tidak menjadi fitnah. Seorang berpoligami itu yang Anda titik beratkan satu, hanya melihat Rasulullah SAW ketika berpoligami, sedangkan lupa apa dasar daripada Rasulullah SAW itu berpoligami. Satu. Yang kedua, berapa tahun lamanya Rasulullah SAW bermonogami atau istrinya satu. Kalau kita lihat dalam sejarahnya, ya lamaan istrinya satu ya, ketika Rasulullah SAW dengan istri yang berpoligami tadi. Itu sih. Dan motivasi Rasulullah bukan atas dasar keinginan dalam pribadi masing-masing atau pribadi Rasulullah, namun pasti perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga kemaslahatan daripada umat. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, kalau tidak ada kita tutup. Baik. Tutup. Oke. Silakan. bagaimana orang yang terkena sihir ciri-cirinya Ustaz? Bagaimana yang terkena sihir ciri-cirinya? Wallahu a'lam bishawab. Cuman ana globalkan saja. Itu bagaimana ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin seperti itu mungkin ya. Orang-orang yang terkena gangguan jin, jadi gini Bapak Ibu sekalian, setiap kita itu pasti diganggu oleh jin. Ana harus beritahu, kita hidup di dua alam.
bukan kita hidup di 2 dimensi, Afwan. Jadi ada musuh-musuh yang tak kasat mata, yaitu kebangsa jin yang di sini bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Apa gangguan seseorang, apa tanda seseorang terkena gangguan jin? Yang paling ringan adalah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Yang paling ringan, meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Malas-malasan dengan perkara-perkara wajib yang telah disyariatkan atasnya. Itu sudah termasuk orang yang terkena gangguan jin. Entah dia terkena sihir. Sihir itu kan berarti gangguan jin atas dasar atas dasar perjanjian. Jadi ana menyihir siapa, itu masuk ya. Jadi persekutuan jin itu ada 3. Yang pertama tadi sihir, yang di situ ada orang yang tidak suka atau perjanjian jin kemudian ditujukan atas siapa, atau santet istilahnya. Yang kedua itu atas dasar suka jinnya kepada kita. Yang ketiga adalah iseng, karena ya kita kan gangguan jin gitu ya. Makanya ciri-ciri orang yang paling minim terkena gangguan jin itu adalah malas ketika mengerjakan kewajiban. Yang paling ininya ya ketika terkena sihir, yang naudzubillah min dzalik, itu bisa sampai terjadi banyak hal gitu ya, yang mungkin bisa dilihat daripada kalau di sini sering tahu ya Ustadz Faizar itu menangani orang-orang yang terkena sihir, maka dilihat konten-kontennya itu tanda-tandanya. Cuma bisa jadi apa saja gitu ya, bisa jadi gangguannya dengan jelmaan dan lain-lain, bisa jadi gangguannya dengan apapun, itu bisa banyak, itu sihir. Tapi kalau gangguan jin ya banyak, bisa jadi orang lupa, bisa jadi rumah tangga cekcok terus, itu bisa jadi terkena gangguan jin. Yang di sini seharusnya diantisipasi adalah bagaimana cara kita tidak terkena gangguan daripada jin atau sihir tadi, yaitu apa? Pertama, menjalankan kewajiban. Yang kedua, selalu bermuhasabah diri, menjaga dengan zikir-zikir yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ada zikir pagi petang, zikir setelah sholat, itu yang terus dijaga. Jadi obat-obat hatinya jangan sampai luput, agar kita tidak kosong hati dan juga pikirannya. Karena kosong hati dan pikiran kita bisa menyebabkan jin itu masuk untuk mengganggu, atau sihir itu bisa masuk untuk mengganggu kita. Wallahu a'lam bishawab. Taib, cukup? Ya, itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Syukron jazakumullah khairan sekalian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan, itu datangnya dari kebodohan dari pribadi, dan bila datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ana tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.